Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh pagi hari yang cerah ini, dalam suasana keimanan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid demi melaksanakan panggilan Allah yang merupakan salah satu kewajiban bagi kita, yaitu sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, yang mana hal ini merupakan salah satu jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karenanya seorang hamba patut untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Tidak banyak orang yang diberi nikmat seperti kita mampu untuk hadir di masjid di waktu-waktu atau di saat-saat yang mulia. Ini adalah waktu keberkahan, di mana ada sebagian di antara mereka yang terlelap dengan aktivitasnya tanpa mengejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah ini. Maka ini merupakan salah satu pertanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan seyogyanya bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, niscaya Allah akan memahamkan agama ini kepadanya. Salah satu langkah dan jalan untuk memahamkan agama adalah dengan menuntut ilmu, dengan menghadiri kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Maka ini merupakan salah satu tanda kebaikan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu seputar kaidah-kaidah tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini tidak umum ilmu ya. Namun ilmu yang kami maksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah. Maka ilmu itu yang kita maksud di dalam pembahasan ini, yaitu kaidah-kaidah menuntut ilmu syar'i. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak diragukan bahwa menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syar'i, merupakan salah satu kewajiban
yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim dikarenakan setiap muslim yang telah baligh dan berakal akan diberi pembebanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya. Syariat-syariat Allah berupa perintah, berupa larangan. Manakala kita ingin melakukan syariat Allah, manakala kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, tidak akan bisa kemudian kita melaksanakannya kecuali dengan ilmu. Karenanya ilmu ini akan senantiasa diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim. Nanti kita akan menyebutkan ilmu apa saja yang mesti atau langkah apa dari ilmu yang harus kita lakukan seiring dengan tujuan ini, yaitu tujuan agar kita dapat melaksanakan syariat-syariat Allah yang berupa perintah dan larangan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya pembahasan tentang masalah menuntut ilmu ini banyak sekali kita bahas. Dan tentunya menuntut ilmu karena itu merupakan sebagai kewajiban bagi seorang muslim, maka di dalamnya terdapat banyak sekali faedah-faedah di dalam menuntut ilmu. Para ulama banyak sekali menjelaskan akan faedah-faedah tersebut, yang mana faedah itu diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi SAW. Di antara faedah ilmu yang jelas di dalam kitabullah adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Allah juga berfirman di dalam ayatnya bahwa orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu dari hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Di dalam hadis juga disebutkan banyak sekali hadis tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Salah satunya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan senantiasa dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan pun turut serta memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama daripada bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman bal warrathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris dari para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi mereka dengan dinar dan dirham, akan tetapi mewarisi mereka dengan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini sebagian dari faedah-faedah dari menuntut ilmu, dan kami tidak akan membahas masalah ini karena kita akan
spesifik membahas masalah tentang kaidah-kaidah bagaimana cara menuntut ilmu yang syar'i. Kenapa harus kaidah yang kita bahas? Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui dari dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tentang menuntut ilmu yang syar'i banyak sekali dalil-dalilnya kalau kita kumpulkan. Karena saking banyaknya dalil tersebut, seorang penuntut ilmu nanti akan bisa kebingungan di dalam menelaah setiap dalil yang ada. Karenanya dibuatlah kaidah-kaidah agar memudahkan kita bagaimana cara kita untuk menuntut ilmu yang syar'i. Kaidah itu sendiri adalah didefinisikan oleh para ulama sebagai hukmun kulli yuta'arraf minhu al-ahkam al-juz'iyat. Yang dirahmati Allah, kita mengikatnya dengan kaidah agar memudahkan kita di dalam mempelajarinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kaidah penting di dalam menuntut ilmu syar'i. Para jamaah yang dirahmati Allah, masalah kaidah-kaidah menuntut ilmu syar'i sejatinya juga para ulama telah membahasnya, banyak sekali membahasnya. Ada di antara mereka yang meletakkan 10 kaidah, ada juga yang meletakkan lebih dari itu, ada 12 kaidah dan sebagainya. Maka dalam hal ini kita akan menyebutkan beberapa kaidah satu persatu agar kita mengetahui sejauh mana perhatian kita di dalam ilmu syar'i dan memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, kaidah di dalam menuntut ilmu syar'i adalah hendaknya kita menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala fit talab, yaitu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Kaidah pertama ini adalah kaidah yang paling dasar dan dibangun seluruh amalan, bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi kaidah yang pertama ini adalah kaidah di mana ini merupakan kaidah yang paling dasar, dibangun di atasnya seluruh amalan. Artinya bahwa setiap amalan apapun seyogyanya dan seharusnya kita lakukan atau kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakannya. Kita tidak melakukan karena sum'ah, kita tidak melakukannya karena riya, kita tidak melakukan karena popularitas, jabatan dan sebagainya ataupun dunia, namun kita melakukannya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar umum dari seluruh amalan, termasuk juga di dalamnya di dalam menuntut ilmu. Karenanya wajib bagi setiap penuntut ilmu hendaklah ketika menuntut ilmu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam hal ini banyak sekali para jamaah. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagaimana yang sering kali kita dengar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah ikhlas atau mengikhlaskan agama karenanya. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Artinya bahwa diterimanya amalan tersebut sesungguhnya tergantung dari kesolehan niat kita. Diterimanya amalan tergantung dari kesolehan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa kaidah ikhlas lillahi ta'ala fit talab, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, ini merupakan kaidah yang sangat agung ya, yang sangat agung. Seseorang ketika menuntut ilmu
karena jabatan ataupun karena hal-hal yang lainnya, yang tentunya hal ini menyelisih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut tidak bisa dikatakan dia telah meniti jalan ilmu yang benar, ilmu yang syar'i. Walaupun yang dititi atau yang dilalui jalan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Namun karena hal itu tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat ancaman-ancaman di dalamnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan sabdanya, barang siapa yang menuntut ilmu agar untuk cuma mendebat ulama, agar manusia cuma menoleh kepadanya, maka sungguh dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamhu illa liyusiba bi ardan minad dunya lam yajid urfal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu, yang mana belajar ilmu ini adalah ilmu yang seharusnya dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia mencarinya agar untuk mendapatkan bagian dari dunia. Dia mencarinya agar untuk mendapatkan bagian dari dunia. Lam yajid urfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Jika seorang penuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, namun ia niatkan menuntut ilmu itu karena dunia, maka sungguh dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia tidak akan mencium bau surga. Ini masalah kaidah yang pertama, ini kaidah yang penting. Karenanya setiap kali seorang penuntut ilmu, pasti para ulama yang memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu akan menasihati hal-hal seperti ini untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pula ikhlas atau mengikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala merupakan mizan, merupakan ukuran diterimanya amalan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu amalan dakhalahu syirkun aw riya. Allah tidak akan menerima satu amalan yang mana amalan tersebut dimasuki kesyirikan dan riya. Wa talabul ilmi ibadah, sedangkan menuntut ilmu itu merupakan salah satu ibadah. Yutaqarrab biha ilallahi azza wajal, yang mana bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itulah fala yajuzu li ahadin bihalin ayyatruba li ghairillah, tidaklah boleh bagi seseorang bagaimanapun juga untuk menuntut ilmu bukan karena Allah. Falau talaba li ghairillah faqad habita amala sahibihi. Seandainya ia menuntut ilmu bukan karena Allah, maka tentunya amalannya akan gugur. Amalan orang tersebut, amalan penuntut ilmu tersebut akan gugur. Wa in habata amaluhu muhiqat barakatuhu. Jika telah gugur amalannya, tentunya keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu itu. Ilmu itu berkah para jamaah. Sebagaimana kami dalam mukadimah tadi mengatakan, ilmu itu adalah jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan dari seseorang, maka diberikan ilmu kepada orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika ilmu itu sudah dicarinya tidak karena Allah, akan ditarik keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wadha'ah, sehingga ilmu tersebut akan hilang dan sirna begitu saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyembah kepada Allah ikhlas karena Allah. Salah satu bentuk pengabdian kita, peribadatan kepada kita adalah menuntut ilmu. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena agamanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam
ayatnya sebagai peringatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, jika melakukan perbuatan syirik maka akan gugur seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka akan gugur seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena ya para jamaah, orang yang menuntut ilmu karena riya, karena sum'ah, karena hal-hal yang lain dari unsur keduniawian, maka sungguh merugi amal usahanya. Apa yang telah diusahakan akan merugi, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya di hari kiamat dia tidak akan bisa mengharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berlepas diri darinya dan dari apa-apa yang disekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana aghna syuraka'u 'anil syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Ana aghna syuraka'u 'anil syirki. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu apapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, dan ia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirka, aku akan meninggalkannya dan yang disekutukan denganku tersebut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ia tidak bisa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah merugi. Jelas kerugiannya jika apa? Jika menuntut ilmu bukan karena Allah. Maka kaidah yang pertama ini harus kita jadikan dasar pondasi. Dan kita kuatkan pondasi ini agar bangunan amalan-amalan kita selanjutnya akan lebih mudah seiring dengan apa? Seiring dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menuntut ilmu karena Allah dan niat kita karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, artinya meniti jalan untuk mencari ilmu karena Allah, ya, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala seiring dengan apa? Seiring dengan kebaikan niatnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang menuntut ilmu tersebut karena Allah, maka akan mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, baik itu kemudahan ketika dia menuntut ilmu dan kemudahan pahala yang didapatkan dari dia menuntut ilmu, yaitu berupa surga. Ini kaidah yang pertama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam kaidah yang pertama ini banyak sekali pernyataan dari para ulama, ya, para ulama salafus saleh ridwanullah alaihim, tentang masalah urgensi dari niat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk Allah di dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan, hal ini dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida', ya, di dalam kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal halaman 32. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan, al-ikhlasu lillahi yurithul fahma anillah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi pemahaman dari Allah.
ikhlas karena Allah, yaitu di dalam menuntut ilmu, akan mewarisi pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang ketika melakukan ikhlas, ya, menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberinya pemahaman. Allah akan memberinya pemahaman. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya diingatkan oleh para ulama dalam hal ini, ya, agar kita senantiasa ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nas dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh Abu Ya'la al-Musili. Abu Ya'la al-Musili mengatakan, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, kharajtu fi wajhi subhi fa idza ana bi rajulin musbin min dilahu ala wajhihi fanawalani ruk'atan falamma adha as-subh qara'tuha fa idza fiha maktub ismu siran in syi'ta aw mu'siran la budda fid dunya minal ghammi wa kullama zadaka min ni'matin zadaka alladhi zadaka fil hammi inni ra'aitun nasa fi asrina la yatrubuna al-ilma lil ilmi illa mubahatun li ashabihim wa uddatan lil khasmi wa dhulmi. Ini dalam bentuk bait syair. Imam Ahmad mengatakan, aku keluar ketika di pagi hari setelah subuh, faida ana bi rajulin musbilin min diluhu ala wajhihi. Ternyata aku melihat ada orang yang musbil, yaitu musbil mindilnya. Mindil itu adalah apa? Sapu tangannya, di mana sapu tangannya itu berada di wajahnya. Fanawalani rifqatan. Kemudian dia memberikan kepadaku satu tulisan atau satu kalimat. Falamma adha as-subhu qara'tuha. Tatkala waktu subuh itu sudah mulai terang, qara'tuha, maka aku bisa membaca tulisan tersebut. Fa idza hiya maktub, ternyata di dalam tulisan itu ada yang tertulis dengan kalimat ini, yaitu bait syair. Ish musiron in syi'ta au mu'siron la budda fid dunya min ghammi. Hiduplah kamu di dunia ini baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sengsara, baik dalam keadaan enak ataupun dalam keadaan tidak enak, tapi hal itu harus terjadi ketika engkau di dunia. Artinya hidupmu di dunia pasti mengalami apa? Sesuatu yang enak dan sesuatu yang tidak enak. Wa kullama zadaka min ni'matin zadaka alladhi zadaka fil ham. Setiap kali engkau mendapat tambahan nikmat, maka ketika engkau bersyukur, maka tentunya sang pemberi nikmat akan selalu menambahkan nikmatnya kepadamu. Oh, luar biasa ini nasihatnya. Inni ra'aitun nasa fi aslina la yatrubuna al-ilma lil ilmi illa mubahatan li ashabihim wa uddatan lil khasmi wa dhulmi. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan manusia sekarang ini, di zaman ini, mereka tidaklah mencari ilmu untuk ilmu, namun mereka mencari ilmu untuk apa? Untuk sekedar membanggakan diri mereka kepada orang-orang yang lainnya. Uddatan lil khasmi wa dhulmi, sebagai bekal untuk apa? Berdebat. Mencari ilmu hanya sebagai bekal untuk berdebat dan untuk melakukan kedzaliman. Wah, luar biasa ini para jamaah. Ya, ini nasihatnya seseorang kepada siapa? Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi banyak orang-orang sekarang ini menuntut ilmu supaya apa? Supaya untuk mendebat seseorang, ya. Bisa mendebat seseorang atau untuk bisa mendolimi seseorang. Salah satu kedoliman adalah apa? Ya, berbuat riya, ya. Agar manusia itu menoleh kepadanya, dikatakan, wow, ini orang berilmu, orang yang alim, masya Allah dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada orang. Bahkan masuk di dalamnya juga para jamaah, ada orang yang menuntut ilmu cuma hanya untuk mencari bekal mencari kerjaan. Subhanallah. Mencari kerjaan. Sungguh hina ketika menuntut ilmu cuma hanya sebagai bekal mencari kerjaan. Anda sekolah di sini, iya, supaya nanti kerjanya enak. Jelas ini merupakan salah satu hal yang
yang dapat menggugurkan amalan-amalannya, karena seluruh amalan wajib untuk dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Kaidah yang berikutnya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kerahasiaan kita dan di dalam terang-terangan kita. Di antara kaidah yang tidak kalah penting dari kaidah yang pertama adalah hendaklah kita menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk jalan takwa kepada Allah, agar ketika kita menuntut Allah itu, ilmu yang kita tuntut itu membimbing kita takwa kepada Allah, baik itu takwa secara rahasia, ini yang penting, atau di dalam ketika kita terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, jika mereka bertakwa maka Allah akan membedakan mereka dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Kalian akan bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, jika kita melandasi mencari ilmu itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita bertakwa maka Allah akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak kita pahami sebelumnya, yang kita tidak ketahui sebelumnya. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, takwa kepada Allah jelas memiliki dampak, artinya memiliki pengaruh bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Karenanya seseorang ketika menuntut ilmu dengan harapan dia agar dia bisa takwa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, maka tentunya ilmu yang dia tuntut itu akan menuntunnya di dalam kebaikan-kebaikan, menuntunnya di dalam ketakwaan-ketakwaan, menuntunnya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menuntunnya untuk menghindari atau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Habib bin Talq rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah, wa an tattaqiya ma'asiyallah ala nurin minallah makhafata adzabillah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, karena engkau mengharap pahala dari Allah. Apa yang dimaksud di atas cahaya Allah? Di atas ilmu. Yang dimaksud di atas cahaya Allah adalah di atas ilmu. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, karena kita mengharap pahala dari Allah. Ini unsur yang pertama dari ketakwaan. Kemudian kata beliau, wa an tattaqiya ma'asiyallah aw wa an tajtadiba ma'asiyallah, engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurin minallah, juga di atas ilmu, makhafata adzabillah, karena engkau takut akan azab Allah. Karenanya kalau kita perhatikan dari perkataan ini, antara takwa dan ilmu korelasinya sangat erat sekali. Korelasinya sangat erat sekali. Takwa itu bisa kita lakukan jika kita berilmu. Karenanya seorang penuntut ilmu wajib dalam hal ini mendasari mencari ilmu itu karena apa? Untuk taat kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan ilmu dan takwa kepada Allah ini sangat erat. Seseorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kepada Allah dalam arti dia melaksanakan perintah-perintah Allah,
ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah jika sebelumnya dia tidak berilmu. Bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat jika dia tidak memahami salat? Bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah melalui amalan puasa kalau dia tidak tahu puasa, tata caranya dan sebagainya? Bagaimana dia mengamalkan kesabaran kalau dia tidak berilmu? Kesabaran ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hal ini wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, hakikat takwa dikatakan oleh para ulama yang mesti dan seharusnya dilakukan oleh seorang hamba itu adalah ittiqa'u sakhatillahi wa iqabihi, yaitu kita menghindari murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Faman fa'ala dzalika faqad istadha'a bi nuril ilmi wa burika lahu fihi. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu melakukan ketakwaan di dalam menuntut ilmunya, maka sungguh Allah akan memberikan cahaya ilmu kepadanya dan akan diberkahi apa yang dilakukannya. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah hendaklah para penuntut ilmu al-isti'anah bis-sabri was-shalah, untuk selalu menjadikan sholat dan sabar itu sebagai penolongnya. Menjadikan sholat dan sabar menjadi penolongnya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melalui sabar dan sholat, ya, dia ditolong untuk mendapatkan ilmu. Wa hadhihi qaidatun ammatun fi kulli syai'. Kaidah yang ketiga ini juga merupakan kaidah yang umum di dalam segala sesuatu. Segala hal apapun di dalam kita melakukan, ya, perkara-perkara di dunia ini, maka kita hendaknya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kamu kepada Allah melalui sabar dan salat. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Bahkan ketika Nabi SAW menerima wahyu pun, maka Nabi SAW, ya, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan untuk melaksanakan sholat. Kalau kita renungi, mencermati surat Al-Muzammil, ya, kita akan mendapati pelajaran yang berharga di dalamnya terkait masalah ini, yaitu masalah sholat dan sabar menjadi salah satu, ya, sarana untuk kita meminta tolong kepada Allah. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan meminta kepada Allah untuk pertolongan dengan melalui sholat dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini mensifati Rasulullah SAW yang waktu itu sedang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu ketika malam telah mencapai sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya, atau, ya, ungkus minhu qalila, atau kurangi darinya sedikit. Au zid ali, atau tambahkan darinya sedikit. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, yaitu wahyu.
Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan pertama kali untuk apa? Untuk salat. Malah diperintahkan untuk bangun malam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bangun malam merupakan kewajiban bagi seorang nabi. Termasuk juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita tidaklah mendapati seorang nabi pun kecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para jamaah bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk biqiyamil lail, untuk melaksanakan qiyamul lail liyasta'ina bihi ala idami ma sayulqi alaihi min rabbi, agar qiyamul lail itu menjadi penolong baginya di dalam menerima sesuatu yang agung dari Rabb-nya, yaitu berupa wahyu. Dan di dalam di dalam perkara kepemimpinan pula, yaitu kepemimpinan di dalam agama, maka seorang pemimpin pun juga wajib dalam hal ini selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, yaitu surat As-Sajdah, bahwa seorang pemimpin dalam hal ini seyogyanya untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui kabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka a'immatan, yaitu para imam-imam, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang akan senantiasa konsisten mengamalkan petunjuk dari kami, lama sabaru, dengan sabar, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, dan ini juga dikatakan oleh murid beliau Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mereka mengatakan wabis sabri wal yakin tunalu imamata fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diperoleh kepemimpinan di dalam agama. Makanya jadi pemimpin, seorang pemimpin jangan leha-leha saja. Justru sebagai seorang pemimpin itu berat, tanggung jawabnya ada di pundaknya. Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersabar, dan untuk apa? Yakin kepada Allah dengan melaksanakan sholat sebagai bentuk menjadikan sarana sebagai minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaidah yang keempat para jamaah, yaitu ittiba manhajis salafi fil aqaid wasyara'i wal akhlaq. Di dalam menuntut ilmu hendaklah kita wajib untuk mengikuti manhajnya salafus saleh di dalam masalah akidah, di dalam masalah syariat, dan di dalam masalah akhlak. Intinya di dalam seluruh permasalahan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salafus saleh di dalam seluruh perkara ilmu yang akan kita tuntut, baik itu dalam masalah akidah, syariat ataupun akhlak. Itu kaidahnya. Maka dalam kaidah ini seorang penuntut ilmu tidaklah ridho ketika menuntut ilmu dengan mengikuti manhaj selainnya. Manhaj selainnya, yaitu manhaj selain manhaj salafus saleh Fa tariqus salafi huwa tariqul ilmil musilati lillahi wa li jannatihi. Karena sesungguhnya jalannya kaum salaf terdahulu di dalam menuntut ilmu adalah jalannya ilmu itu sendiri yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kita kepada surganya. Fakun akhi salafiyan alal jaddah. Karenanya kita wajib untuk menjadi
seorang pengikut salafi yang benar-benar, yang benar-benar. Fa iyyaka an tardu bi ghairihi minat tayyarat al-munharifa az-za'igha al-mutbi'a li hawaha bi ghairi hudan minallah. Dan jauhilah dari kalian untuk ridha, untuk puas kepada jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan selain jalan salaf, jalan-jalan yang melenceng, jalan-jalan yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mengikuti manhajnya salaf di dalam perkara apapun, termasuk pula di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushakkikir rasul, barang siapa yang membantah Rasul, barang siapa yang membantah Rasul, menyelisihi Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ini syahidnya, dan ia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, para sahabat terdahulu, tidak mengikuti jalan mereka. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan membiarkan dia dengan jalannya. Wa nuslihi jahannam, dan kemudian kami akan menjeburkan dia ke dalam api neraka jahanam. Wa sa'at masira, sungguh neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ini merupakan ancaman keras para jamaah. Dan di dalam ayat ini juga menunjukkan akan kewajiban secara hatam, wajib, fardu ain, bagi siapapun yang ingin melaksanakan segala amalan apapun termasuk menuntut ilmu, wajib baginya untuk mengikuti jalannya para salaf terdahulu. Karena dari mereka pula ilmu itu muncul. Kita tahu sholat para jamaah, dari mana kita tahu sholat? Apakah kita sudah mengenal Rasul sebelumnya? Apakah kita melihat Rasul langsung sebelumnya? Tidak. Dari mereka, dari para ulama-ulama terdahulu, dimulai dari para sahabat Nabi SAW yang mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Kemudian setelahnya para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dan sebagainya, sampai zaman kita, dinukil dari generasi ke generasi, turun temurun sampai saat ini kepada kita. Sehingga ilmu yang kita dapatkan dari mereka, apa yang itu didapatkan oleh mereka pula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka hal ini para jamaah wajib bagi kita untuk apa? Mengikuti jalan mereka dalam segala hal, baik itu dalam akidah ataupun dalam syariat ataupun dalam akhlak. Maka dalam hal ini jelas pula kebatilan anggapan atau perkataan ada yang mengatakan bahwasanya ya, kita mengambil akidah dari salaf, tapi kita mengambil masalah akhlak dari orang-orang sufi, mengambil masalah syariat dari orang-orang Asy'ari. Subhanallah, agama diparsial ya. Agama itu diparsial, dipotong-potong dan sebagainya. Memang kaum salaf di sini tidak mengerti syariat, sehingga syariat harus mengambil dari orang-orang Asy'ariyah. Ya. Atau memang kaum salaf terdahulu tidak mengerti masalah akhlak, sehingga akhlak tersebut harus kita ambil dari orang-orang sufi yang jelas amalan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu? Hasya wa kalla. Ayat ini berkenaan dengan mereka. Ayat yang kita sebutkan tadi surah An-Nisa berkenaan dengan mereka. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak mengikuti ya jejaknya para sahabat di dalam segala hal,
maka mereka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sabilul mu'minin huwa sabilus salafis shalihin. Maka jalan orang-orang mukmin dalam ayat ini adalah jalan para salaf saleh terdahulu, dari khulafa ar-rasyidin, dari para sahabat khulafa ar-rasyidin, was-sahbil mutahharina wal a'immatul mahdiyyin, dan imam-imam yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, min a'immati ahli sunnati wal jamaah wa ashabil hadis radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dari mereka kita mengambil ilmu. Wa'lam akhi anna kulla khairin fi ittiba'is salaf. Lihat, ketahuilah saudaraku bahwa setiap kebaikan itu dengan mengikuti salaf kita terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan setiap keburukan itu bersumber dari ibtida'nya, yaitu bid'ahnya kalangan orang-orang pendatang yang tidak mengikuti salaf terdahulu atau yang menyisihi kaum salaf terdahulu. Wa ahlul bid'ah ayatuhumus sunan ayyahfaduha. Orang-orang ahlul bid'ah ini salah satu cirinya, salah satu ciri dan sifat mereka adalah mereka itu kalau diperintahkan atau diatur atau dibalikkan kepada sunnah, maka mereka sulit untuk menjaga sunnah. Namanya ahlul bid'ah karena mereka cenderung kepada bid'ah. Semakin ia melakukan bid'ah, semakin pula sunnah jauh darinya. Semakin pula jauh darinya. Jadi sejauh itu dia mendekat kepada bid'ah, sejauh itu pula dia dari sunnah. Itu satu kaidah para jamaah. Karenanya para ulama terdahulu pernah ada mengatakan ini satu kaidah. Al-ijtihadu di dalam masalah mengikuti sunnah dan ibtida, di dalam masalah mengikuti sunnah dan tahdzir dari bid'ah. At-taqallul fis sunnati khairun minan ijtihadi fil bid'ah. Sedikit simple di dalam kita melaksanakan sunnah itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh di dalam perkara bid'ah. Khudh hadhil qaidah. Ambillah ini satu kaidah, karena ini adalah kaidah secara umum. Kalaupun kita, Ustaz, saya belum mengenal sunnah banyak. Thayyib. Apa yang Anda kenal, amalkan. Apa yang Anda tahu, amalkan. Sembari Anda jangan memutus diri Anda untuk menuntut ilmu. Faham ya? Jadi sunnah ini akan kita ketahui setelah kita menuntut ilmu. Bagaimana seseorang akan mengetahui sunnah kalau dia tidak menuntut ilmu? Bagaimana mereka akan mengetahui sunnah kalau mereka menghindari majelis ilmu? Artinya kalau kita sudah mengenal sunnah, maka amalkan yang kita ketahui sembari kita berusaha kembali lagi untuk apa? Untuk giat menuntut ilmu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kelima, talabul ilmi min madhannihi al-mu'tabarah wa humur rabbaniyuna ahlul ilmi rasikhuna fihi. Talabul ilmi min madhannihi al-mu'tabarah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu hendaklah kita menuntut ilmu dari sumber-sumber yang jelas. Madhannihi al-mu'tabarah, yaitu dari sumber-sumber yang jelas. Apa maksud dari kaidah ini? Maksud dari kaidah ini adalah haula'ir rabbaniyun ahlul ilmi ar-rasikhuna fihi fakhud minhum al-ilm wa ta'sili fihi ala aidihim. Artinya bahwa seorang penuntut ilmu ketika dia itu menuntut ilmu dari sumber yang jelas, mu'tabara, yang sudah diakui, yaitu para ulama-ulama rabbaniyun ahlul ilmi, yang mana ilmunya itu adalah rasikh, ilmunya sampai di dalam hati mereka, maka ambil ilmu tersebut dari mereka dan ambil asal ilmu dari mereka. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Karenanya kaidah yang kelima ini juga membantah kaidah sebagian orang yang mengatakan bahwa ambil ilmu dari mana saja, ambil baiknya, buang buruknya. Ini kaidah batil, ini kaidah talbis namanya, kaidah pencampuran.
Gimana kita bisa memilah antara baik dan benar dalam satu ilmu kalau kita sendiri tidak mengetahui mana kebaikan, mana keburukan? Adakah orang yang berakal akan mengatakan seperti ini? Ambil yang baik, buang yang buruk. Thayyib. Ambil yang baik, buang yang buruk. Betul. Kita akan mengambil yang baik, buang yang buruk. Cuman masalahnya bukan itu. Dalam masalah ilmu kita tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Paham para jamaah? Namanya orang awam ketika menuntut ilmu, mana ada orang awam mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Kalau dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, berarti bukan orang awam, berarti orang alim. Paham ya para jamaah? Jadi kaidah ini adalah kaidah talbis, ya, pencampur adukan antara yang hak dan batil. Justru kalau yang hak dan batil itu dicampurkan, yang lebih dominan nampak apa? Kebatilan. Yang hak akan tersembunyi. Yang hak akan tersembunyi. Itu adalah sunnatullah. Kesyirikan dengan kekufuran, kesyirikan dengan keimanan dicampur, yang dominan nampak apa? Kesyirikan. Maka tidak ada pencampuran antara hak dengan yang batil. Maka di dalam menuntut ilmu kita harus sumbernya jelas, seorang ulama yang jelas, seorang ulama yang betul-betul berilmu, rabbani, rujukannya jelas dari ilmu tersebut, ya. Orang-orang yang konsisten dengan sunnah, kita mengambil ilmu dari mereka. Manakala mereka tidak konsisten dengan sunnah, orang tersebut jelas melakukan perbuatan bid'ah, maka kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Kita berlepas diri dari dalam tanda kutip ulama-ulama yang diulamakan atau yang diustadkan, orang-orang yang mengaku itu ustadz dan sebagainya, tapi jauh jalannya dari sunnah. Ilmu itu suci para jamaah. Bahkan ilmu itu adalah agama kita itu sendiri. Kalau kita ingin beragama, lihatlah sampai sejauh mana ilmu kita terhadap agama. Karenanya dahulu para ulama salafus saleh ridwanullah alaihim, ketika mereka menuntut ilmu, mereka memilah-milah kepada siapa mereka menuntut ilmu. Amalan dengan hadis Nabi SAW, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinahu. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Karena itulah lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu. Fa illam takun bainahum fata'silun wa tilmidun atharihim mastata'ta. Jika tidak ada di antara mereka ulama-ulama yang apa? Yang rabbani, yang komitmen dengan sunnah, rasikh ilmunya dan sebagainya. Yang ada cuma hanya penuntut ilmu. Yang ada cuma hanya penuntut ilmu yang dekat dengan sunnah dan sebagainya, maka boleh Anda mengambil ilmu dari mereka. Atau minimal Anda mengikuti jejak mereka semampu Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam masalah ini agar kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya semampu kita adalah melihat betul-betul orang ini komitmennya dengan sunnah bagaimana melalui amalannya. Wa min atharihim al-mawjuda walhamdulillahi asyiratud durus, dan di antara wasilah-wasilah atau di antara ya bekas-bekas ilmu dari mereka para ulama rabbaniyin banyak sekali. Bisa kita bisa buka warisan-warisan ulama-ulama rabbaniyin dari buku-buku mereka. Alhamdulillah, ya. Berapa banyak ilmu-ilmu ya ulama-ulama salaf terdahulu yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari. Tidak ada buku, ada kaset-kaset. Kalau zaman sekarang lebih canggih lagi, ya, tinggal kita YouTube gini sudah ada. Zaman sekarang kita ingin buku ini, kita tidak bisa membelinya, nggak punya uang dan sebagainya karena berjilid-jilid. Jangan khawatir, buka ini PDF, download, sudah dapat buku kita, ya, bisa kita pelajari dan sebagainya. Kalau zaman sekarang lebih mudah lagi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bisa kita lakukan seperti itu manakala kita menuntut ilmu dengan sumber yang jelas. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kaidah yang ke-6 adalah menuntut ilmu hendaknya ya melalui tahapan-tahapan atau step by step.
melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ilmu yang dimaksud dalam hal ini adalah terkandung di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah tahapan menuntut ilmu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu dari sedikit kemudian sampai banyak. Jangan langsung kita banyakkan ilmu kemudian tidak ada yang masuk. Jadi sedikit-sedikit. Karenanya dalam masalah ini para jamaah, para ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat Nabi SAW, mereka itu mengamalkan akan hal ini. Mereka ketika membaca Al-Quran saja, sampai dikatakan oleh para ulama, ya, oleh mereka membaca Al-Quran tidaklah mereka ya membaca lebih dari 10 ayat, kecuali mereka telah memahami dan mengamalkannya. 10 ayat para jamaah, ya. Jadi selama beberapa hari mereka tuh mengkaji cuma 10 ayat. Tidak kemudian langsung kita ilmu itu langsung kita raup dengan banyak. Ada tahapannya. Itu tahapan sedikit demi sedikit. Tahapan-tahapan ini sesuai dengan fitrah kita sejatinya. Karena apa? Karena kecenderungan kita, otak kita dan sebagainya tidak bisa langsung menerima yang banyak. Tentunya sedikit lebih sedikit. Karena ilmu itu sendiri ya, ketika diambil sedikit demi sedikit, maka ilmu itu akan rosih. Akan apa? Akan terikat dan kemudian akan menyatu dengan hati kita. Sehingga ketika ilmu itu menyatu dengan hati kita, maka di dalam melaksanakannya, mengamalkannya lebih mudah daripada kemudian ketika kita banyak mendapatkan ilmu sehingga tasyattat, yaitu di dalam pikiran kita ilmu itu akan ya bercabang-cabang sehingga kita tidak bisa mengamalkan satu demi satu. Yang ada adalah hilang semuanya. Ini ya tadarruj di dalam ilmu, yaitu mulai dari sedikit kepada yang banyak. Fala budda min balakumul kabir fil hifdzi wad dirasah, ya. Hendaknya di dalam kita menuntut ilmu ya, kita menghafal dan melakukan menerima ilmu tersebut ya dari yang simple terdahulu, dari yang sedikit terdahulu, sampai hati kita, diri kita terbiasa dengan yang simple tersebut. Kemudian mencari lagi menggapai yang lainnya, menggapai yang ini dan sebagainya. Di dalam menghafal saja, menghafal Al-Quran, ini contohnya, ini contoh pada jamaah. Bisakah kita menghafal Al-Quran langsung banyak? Tidak bisa. Kita menghafal paling sedikit-sedikit. Satu ayat dulu, satu ayat, 2 ayat, kemudian diulangi lagi. Ya, kemudian 2 ayat tersebut kita baca lagi, diulangi lagi. Sudah selesai, sudah kita hafal, kemudian lanjut kepada ayat berikutnya, ayat ketiga, diulangi lagi dan seperti itu seterusnya. Seperti itu seterusnya. Ada enggak seseorang yang secara tabiat umum ya, kita tidak melihat orang-orang yang punya mungkin kekhususan dan sebagainya dalam hal ini, sebagaimana yang dimiliki oleh Imam Syafi'i contohnya. Secara umum, seseorang ketika menghafalkan satu ilmu, maka mereka akan menghafalkan dengan step ini, dengan langkah ini, yaitu sedikit demi sedikit. Menghafalkan Al-Quran tidak bisa langsung menghafal kecuali ayat per ayat, baru kemudian bisa mengumpulkan tersebut setelah melalui pengulangan. Fala yusibuhal malal wasudud. Maka di dalam mencari ilmu sedikit demi sedikit ini, hendaklah seseorang ini jangan kemudian ada perasaan bosan. Ada perasaan bosan. Sehingga perasaan bosan ini tentunya akan menutup kita dari jalan ilmu. Maka ketika kita menuntut ilmu sedikit demi sedikit ini, hendaklah kita menuntut ilmu konsisten. Dan jelas akan membutuhkan waktu yang banyak. Tidak mudah mengambil ilmu kemudian langsung singkat gitu. Belajar Al-Quran dengan memahaminya 1 kali 24 jam. Kadang-kadang kita berpikir ya subhanallah, 1 kali 24 jam bisa memahami Al-Quran. Para sahabat terdahulu 10 ayat para jamaah, 10 ayat barusan, itu berhari-hari ya, tidak lebih dari 10 ayat. Ini memahami Al-Quran, subhanallah. Ada metode seperti itu, belajar cepat memahami Al-Quran 1 kali 24 jam. Ini kalau saya mengatakan ini bukan thariqatul ilm ini namanya bisnis. Ini namanya bisnis. Ayo, apa? Ya, ada plafonnya dan sebagainya. Ya seperti itu.
Kalau menuntut ilmu duduk dengan para ulama, ya, talaki dengan mereka, kemudian apa? Kemudian membaca dengan mereka, menyimak dari mereka dan sebagainya, dan itu berlangsung lama. Lama. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an ta'wiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulqatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin." Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan kami bacakan seluruh perkara ini kepadamu. Zaka, kecerdasan, ya, zakaun wa hirsun, kesungguhan, wa ijtihadun. Hirs ini dan ijtihad ini sama sebenarnya. Hirsun wa ijtihadun ini kesungguhan juga. Wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, punya tujuan, jelas tujuannya. Punya target, ya. Wa suhbatu ustadin, dan duduk dengan ustad, dengan guru. Maka kita di dalam syariat ini, di dalam agama ini tidak mengenal namanya ilmu otodidak. Kalau ada ilmu, tahu ilmu otodidak Pak jamaah ya? Ilmu otodidak itu adalah ilmu dengan membaca sendiri. Tidak bisa ilmu dengan membaca sendiri. Adanya nanti kesesatan. Kenapa kita katakan kesesatan? Karena seseorang ketika membaca ilmu itu saja, maka yang akan tampil di pemahamannya dia adalah pemahaman yang dia pahami dari apa? Yang dia baca. Belum tentu yang dia baca itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh dirinya. Maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk bertanya kepada orang-orang berilmu, duduk dengan orang yang berilmu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jangan kemudian dicerna sendiri, ditafsirkan sendiri. Lah ini nilai kesesatannya. Oh, saya membaca hadis Nabi SAW seperti ini, berarti maknanya seperti ini. Lah ini kesesatan. Nanti orang menyalahkan hadisnya Rasulullah SAW yang disalahkan. Padahal pemahaman dia yang salah di dalam memahami hadis Nabi SAW. Harus dengan ustadz. Karenanya para salaf terdahulu, kalau kita lihat tidak ada di antara mereka yang dikatakan orang yang berilmu kemudian tahu-tahu muncul otodidak langsung apa? Menjadi orang yang berilmu dan sebagainya. Tidak ada. Pasti mereka punya guru. Dia ini orang berilmu dari mana? Nah, gurunya fulan dan sebagainya. Dan pasti di antara mereka juga punya murid. Punya murid juga. Ada yang mengambil ilmu dari fulan ini, siapa dan sebagainya. Kita lihat mereka para ulama salafus saleh, ya, rahimahumullahu taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ini sampai jam berapa ini? Ini sebenarnya kaidahnya banyak sekali. Allahu musta'an, nasallahu alaihi. Kemudian yang kedua, at-tadarruj min sigari abwabil ilmi ila kibarihi. Kemudian kita mempelajari ilmu dari bab-bab yang simpel, ya, dari bab-bab ilmu menuju kepada bab-bab yang besar. Yang dimaksud bab ini adalah, ya, antabda fi kulli fannin bima huwa sahlun wa muta'ayyin alaika, yaitu engkau memulai menuntut ilmu itu di setiap disiplin ilmu yang mudah, ya, yang wajib atasmu. Summa tastazid hatta tabra fi hadzal fan minal ilmi. Kemudian engkau menambah ilmu sedikit demi sedikit, ya, dari bab-bab tersebut sampai engkau benar-benar mendalami ilmu itu. Fala yusin bi talibil ilmi mathalan ayatakallam fi sya'mil furuq wa tayyarat wa madahibihim. Dan tidak dibenarkan bagi seorang penuntut ilmu ketika baru menuntut ilmu tahu-tahu langsung membahas tentang apa? Perbedaan madhab. Wah, Masya Allah ini. Baru belajar ilmu langsung mengatakan perbedaan madhab. Usulnya belum. Anda ini belum mengetahui usulnya. Usul madhab Syafi'i apa? Usul madhab apa? Imam Abu Hanifah apa? Usul madhab Imam Malik apa? Usul madhab, langsung mengatakan ini, ya, perbandingan madhab dan sebagainya. Nah ini salah kaprah. Jadi apa? Jadi memulai dengan taksil dulu. Dengan apa? Dengan bab-bab yang simple, yang ringkas, yang mudah untuk kita pahami, kemudian baru kita, ya, berbicara yang lebih dari itu. Wa huwa la ya'rif makna la ilaha illallah. Dikatakan di sini dia sibuk dengan masalah-masalah apa? Kelompok-kelompok. Tapi dirinya sendiri tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah ini merupakan dasar para jamaah. Seorang muslim wajib memahami apa? Makna la ilaha illallah. Kalau tidak memahaminya, maka akan sesat dia di dalam beragama.
Ima dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan atau terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, dan kedua-duanya merupakan kesesatan. Ya. La ilaha illallah jika kita tidak memahaminya akan mendapatkan kecenderungan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Anna Muhammadar Rasulullah jika kita tidak memahaminya akan ada kecenderungan untuk berbuat bid'ah. Karenanya hal ini harus kita pahami sebelum kita memahami perkara-perkara yang lain, perkara-perkara kelompok ini dan sebagainya. Ini pahami dulu makna la ilaha illallah apa dan sebagainya. Ustadz, sering kita itu setiap kajian kok selalu pembahasan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Katakan kajian di Masjid Nurul Sunnah pembahasannya makna la ilaha illallah, nanti di masjid lainnya pembahasannya la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Namanya ilmu dalam hal ini tidak ada masalah. Karena setiap pembahasan pasti akan ada detail-detail yang akan kita ketahui darinya. Dan itu jelas akan menambahkan perbenaran ilmu kita. Semakin kita mantap, kuat di dalam memahami makna la ilaha illallah. Jadi masalah tauhid seumpamanya, masalah tauhid itu adalah masalah yang sangat urgen. Ilmu yang patut pertama kali untuk kita pelajari. Maka jangan kemudian kita menyentuh hal-hal yang lainnya sampai kita benar-benar mempelajari ilmu tentang tauhid ini. Dimulai dari pembahasan la ilaha illallah. Dengan tauhid macam-macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama seperti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Semarakan kajian kita dengan kajian-kajian tauhid. Kadang-kadang para jamaah, kalau ini kami sendiri mencermati ya, banyaknya penyelisihan pada zaman sekarang ini diiringi dengan banyaknya kajian-kajian ilmu dan sebagainya, karena mereka tidak memahami tauhid, tidak memahami manhaj, sehingga mereka mengambil seluruh apa-apa yang mereka ketahui dari dunia internet. Katakan Ustadz Fulan ini Masya Allah dengan keindahan penjelasannya dan sebagainya, kita tersihir. Wah, Ustadz Fulan ini enak, Ustadz Fulan ini Masya Allah hafal ayatnya sampai peletakannya ini dan sebagainya, tersihir kita dengan itu. Wah, kita mengambil ilmu darinya. Padahal para jamaah, kalau kita lihat ini ustadz ini tidak jelas. Ustadz ini belum memahami akidah, belum memahami manhaj dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari ustadz ini? Meskipun dia sudah katakan dia hafal ayatnya ini, peletakannya ini, sampai juznya sampai ini dan sebagainya, atau hadis dan sebagainya, katakan dia hafal. Tapi bukan itu standar ilmu yang patut untuk kita ambil dari seseorang. Kalau kita mengambil ilmu dari seseorang adalah lihatlah bagaimana orang tersebut manhajnya. Apakah dia bermanhaj salafus soleh, mengikuti para salafus soleh terdahulu ketika menuntut ilmu atau tidak. Kalau dia mengikuti manhaj salafus soleh ya di dalam menuntut ilmu dan ia memahami ya sebagian besar dari manhaj tersebut, maka kita boleh mengambil ilmu.